bersama saya Wirdaningsi dari UPT SPF SD Impres Tunas Angkatan 21 Makassar. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Makassar, Sulawesi Selatan. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi yang merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan aksi nyata saya di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baik, di samping saya telah hadir rekan sejawat saya yang berasal dari UPT SPF SD Impres Tunas Angkatan 21 yang bernama Dian Igawati Ilham, SPD. Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Dian? Alhamdulillah hari ini baik sekali. Beliau ini merupakan wali kelas 5A di UPT SPF SD Impres Tunas Angkatan 21 Kota Makassar. Baik Bu, kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana kegiatan ini memiliki tujuan untuk melakukan percakapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Dan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nantinya besok ya Bu, kegiatan observasi ini merupakan bagian dari kegiatan supervisi mengajar. Adapun tujuan dilakukan supervisi pembelajaran ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya. Baik Bu, kita akan melakukan kegiatan observasi. Apakah Ibu sudah siap? Siap, insya Allah saya siap. Baik Bu, pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas Ibu terapkan untuk besok? Saya akan mengajarkan matematika dengan tujuan pembelajaran yaitu agar peserta didik dapat atau mampu menghitung pembagian pecahan dengan pecahan yang biasa, pecahan murni atau pecahan campuran. Jadi pelajaran matematika ya? Ya, matematika. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran nanti adalah itu dapat memastikan ini ya, Pembagian pecahan. iya. Jadi di mana di sini siswa Ibu akan mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang bagaimana cara membagi pecahan. Betul. Betul sekali. Nah, ini terus saya tanyakan lagi, area pengembangan yang Ibu akan capai nantinya itu seperti apa? Untuk area pengembangan, saya akan insya Allah berencana mengembangkan kognitif siswa, pengetahuan siswa tentang bagaimana tentang pembagian pecahan, bagaimana tentang pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa, pecahan murni, atau pembagian pecahan dengan bilangan asli. Seperti itu kira-kira. Jadi Ibu nanti akan capai itu di area Kognitif. jadi pengetahuannya. Ya, betul. Bagaimana pemahaman mereka tentang pecahan. Juga nanti ada tingkah lakunya yang Ibu lihat ya, dari perilaku peserta didiknya. Terus strategi apa yang akan Ibu siapkan dalam pembelajaran nanti? Kalau pada pembagian pecahan, yang akan saya lakukan adalah pada matematika pembagian pecahan yaitu strateginya PBL atau Project Based Learning. Jadi saya akan membuat beberapa kelompok untuk anak-anak akan saya bagikan LKPD, terus saya berikan masalah, terus anak-anak nanti akan menyelesaikan masalah tersebut bersama teman kelompok. Baik Bu, jadi strateginya nanti ini Ibu terapkan dalam menggunakan PBL ya, PBL dengan pembagian kelompok, supaya mereka bisa bekerja sama ya. Betul. Terus media apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Biasanya saya menggunakan media konkret, tapi untuk besok mungkin saya akan menggunakan LCD, saya akan menggunakan, jangan lupa menggunakan buku bahan ajar dan LKPD yang saya buat sendiri. Jadi di sini Ibu akan menggunakan media yang relevan ya? Ya, betul. Bisa Ibu mungkin menggunakan buku paketnya, paket Oh iya, itu akan menjadi referensi untuk saya membuat dengan menggunakan buku paket. Baik Bu, saya kira itu adalah rencana yang sangat luar biasa yang diterapkan untuk observasi, untuk saya nanti observasi.
pembagian pecahan saya akan laksanakan insya Allah di tanggal 15 September 2024 insya Allah di hari Selasa. Selasa ya. Iya. Jadi nanti kita akan kembali bertemu insya Allah besok ya tanggal 15 jam berapa bisa? Di jam 7.30 bisa? Pagi ya? Iya, pagi. Nah, dari percakapan observasi kita ini Bu, apa yang Ibu dapat simpulkan atau hal apa yang bisa Ibu ambil dari pembicaraan kita ini? Dari percakapan kita ini, saya lebih mengetahui bahwa perencanaan saya untuk besok mengajar, saya akan merencanakan atau memberikan anak-anak yang KPD merancang bagaimana proses untuk menyelesaikan masalah menggunakan strategi. Jadi saya sangat dengan senang hati karena kita bisa berkolaborasi, berkomunikasi. Jadi saya tahu bagaimana besok apa yang harus saya lakukan dengan wawancara ini. Luar biasa. Jadi segala persiapan yang disiapkan itu insya Allah akan baik. Amin. Terima kasih. Semoga dengan perencanaan yang baik ini Ibu bisa menjadi pemimpin pembelajaran Amin. untuk peserta didik di kelas. Baik Bu, demikianlah observasi sesi ini. Selanjutnya saya akan observasi besok insya Allah tanggal 15 sebagai rangkaian observasi yang dulu 2.3 seri ini. Demikian observasi ini, semoga Ibu bisa menginspirasi untuk kita juga semua. Amin. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Oke, sebelum mulai pelajaran, silakan perhatikan dulu semua. Tidak ada yang di atas mejanya, kursinya tidak ada yang pada kiri-kiri. Semuanya sudah siap menerima pelajaran. Oke ya, saya. Oke, kelas siapkan. Bersiap, siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, dengarkan namanya Ibu Ramsen. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Kenapa tidak hadir? Ibu absen dulu. Afika, Arisa Fatimah, Anissa, Akira, Aira, Husain Ali ada? Kenapa Husain Ali? Kenapa dia datang? Oke, Maria, Ivanto, Arya, Al-Ghazali, Sambil, Akbar, Mari juga. Afifah, Haikal, Mama Zara, Syakir, Nurul Hikmah, Reski Nur Salsa, Zada, Airin Abizen. Oke, ada yang ikut tidak sebut? Oke, silakan naikkan buku matematikanya. Naikkan buku matematikanya. Kita pelajaran pertama untuk hari ini kita akan belajar matematika. Pada pembelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang perkalian, kita sudah belajar tentang
tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, dan perkalian pecahan. Pak, ada yang masih ingat ketika penyebutnya berbeda, ketika penjumlahan apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa? Ada yang bisa angkat tangan? Menyamakan penyebut. Kalau pengurangan, kalau penyebutnya berbeda, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan kalau penyebutnya berbeda? Kalau pengurangan, apakah dia dikurang langsung atau harus disamakan? Pintar, disamakan penyebut. Benar yang dikatakan Ahia. Kalau penyebutnya berbeda, ketika pengurangan dan penjumlahan, maka yang harus dilakukan adalah menyamakan dulu penyebutnya. Paham ya? Kalau perkalian yang kemarin Ibu ajarin, bagaimana kalau perkalian? Gila, bagaimana kalau perkalian? Kalau perkalian beda penyebutnya, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Hah? Harus disamakan atau tidak? Tidak usah disamakan, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Paham sampai situ? Oke, kemarin kita sudah belajar perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Hari ini kalian akan belajar tentang pembagian pecahan. Sebelum masuk ke pembagian pecahan, Ibu tulis dulu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Yang pertama, kalau kemarin-kemarin berarti kalian harus mampu tentang bagaimana mengalihkan pecahan. Hari ini untuk pembagian pecahan, tujuan pembelajarannya yaitu kalian mampu membagi pecahan murni dengan pecahan murni. Guru tanya dulu, apa itu pecahan murni? Apa itu pecahan murni? Pecahan biasa. Pintar. Berarti sebentar kita akan belajar bahwa bagaimana caranya membagi pecahan murni dengan pecahan murni atau pecahan biasa dengan pecahan biasa. Terus yang kedua, kalian mampu membagi pecahan murni dan pecahan campuran. Kalau kemarin adalah perkalian pecahan campuran dengan pecahan murni, dan sekarang adalah pembagian pecahan murni dan pecahan campuran. Oke, sebentar ya, sebentar. Terus yang ketiga, yang terakhir tujuan pembelajarannya, kalian mampu membagi bilangan asli dan pecahan. Jadi, yang sebentar kita pelajari adalah tiga macam pecahan yang akan dibagi. Yang pertama ada namanya pecahan murni atau pecahan biasa yang akan dibagi dengan pecahan biasa. Terus ada lagi yang dinamakan pecahan biasa dibagikan dengan pecahan campuran. Terus yang ketiga adalah bilangan asli yang akan dibagi dengan pecahan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya sampai dulu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut. Oke. Perhatikan sekarang di atas. Di sini ada beberapa nanti video yang Ibu Guru akan tampilkan supaya kalian bisa perhatikan bagaimana caranya mencari pembagian pecahan. Kalau dia adalah pecahan biasa dengan pecahan biasa, atau pecahan campuran dengan pecahan biasa. Di sini ada soal 7/9 dibagi 14/15. Lihat caranya. Lihat caranya. Bagaimana caranya
untuk menyelesaikan ini? Perhatikan, 7/9 dibagi 14/15. Nggak ada yang main, supaya sebentar semua tahu bagaimana caranya. Jadi Anda semua perhatikan. Kemudian untuk pembagian pecahan, tanda bagi di sini akan berubah menjadi kali. Jadi baginya menjadi kali. Kemudian pecahan bagian yang kedua yaitu 14/15 ini kita balik. Yang penyebut menjadi pembilang, kemudian pembilang menjadi penyebut. Berarti 14/15 kita balik menjadi 15/14. Sekarang menjadi 7/9 dikali 15/14. Jika sudah dalam bentuk perkalian, maka kita hitung dengan cara mengalihkan pembilang dikali pembilang atau atas dikali atas, kemudian penyebut dikali penyebut atau bagian bawah dikali dengan yang bawah. Kita mulai dari pembilang terlebih dahulu. 7 kali 15. 7 kali 15 sama dengan 105. Kemudian 9 kali 14 yaitu 126. Sekarang hasilnya menjadi 105/126. Nah, ini pecahannya masih bisa kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya adalah pembilang dan penyebut kita cari angka yang bisa membagi keduanya. Angkanya harus sama. Angka yang bisa membagi keduanya habis adalah angka 3. Jadi pembilang dibagi 3, demikian juga dengan penyebutnya dibagi 3. Tidak boleh berbeda angka ya. Mungkin pembilangnya dibagi 3, kemudian penyebutnya dibagi 4. Tidak bisa seperti itu. Harus kita hitung 105 dibagi 3. Kita hitung menggunakan pembagian bersusun. Kita hitung 1 dibagi 3. 1 tidak bisa dibagi 3, maka kita gabungkan dua angka menjadi 10 dibagi 3. Cari perkalian 3 yang hasilnya 10 atau mendekati 10, yaitu 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Letakkan di bawah 0 ya. Kalau kita buat di atas 4, tidak bisa karena kelebihan. 4 dikali 3 sama dengan 12, jadi sudah lebih. Tidak boleh lebih dari 10. Kalau kurang boleh ya mendekati. Selanjutnya kurangkan. 0 dikurang 9 tidak bisa, maka kita gabungkan menjadi 10 dikurang 9, hasilnya sama dengan 1. Kemudian dibagi lagi, 1 dibagi 3. 1 tidak bisa dibagi 3, maka di atas masih ada angka yang belum kita hitung, yaitu angka 5. 5-nya kita turunkan di belakang 1, sehingga satunya sekarang menjadi 15. 15 dibagi 3 berapa? Kita cari perkalian 3 yang hasilnya 15 atau mendekati 15, yaitu 5. Kalikan kembali, 5 dikali 3 sama dengan 15, letakkan di bawah 15. Selanjutnya kurangkan. 5 dikurang 5 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka hasilnya 105 dibagi 3 sama dengan 35. Selanjutnya 126 kita bagi 3 menggunakan pembagian bersusun juga ya. Kita bagi 1 dibagi 3, 1 tidak bisa dibagi 3, maka kita gabungkan menjadi 12 dibagi 3. Perkalian 3 yang hasilnya 12 atau mendekati 12 yaitu 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya kurangkan, 2 dikurang 2 sama dengan 0. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Tidak perlu kita tuliskan ya. Di atas masih ada angka 6 yang belum kita hitung, maka 6-nya kita turunkan. Kita bagi 6 dibagi 3. Perkalian 3 yang hasilnya 6 atau mendekati 6 yaitu 2. 2 dikali 3 sama dengan 6, letakkan di bawah 6. Selanjutnya kurangkan. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Maka 126 dibagi 3 sama dengan 42. Maka hasil akhirnya adalah 35/42. Ini sudah hasil akhir.
dan tidak bisa disederhanakan lagi. Soal berikutnya yang kedua yaitu 2/9 dibagi 3/3. Bagaimana dengan pecahan Soal yang kedua ini merupakan pembagian antara dengan pecahan campuran. Sama seperti soal yang pertama, turunkan 2/9-nya terlebih dahulu. Kemudian kita bagi, tidak berubah menjadi kali dulu ya. Karena ini yang harus kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu supaya bisa kita hitung. Cara mengubah pecahan campurannya ke dalam bentuk pecahan biasa adalah kita kalikan dari penyebutnya dari 3 dikali 3 ditambah 1. Kemudian di sini per 3 sama juga per 3. Turunkan 2/9, kemudian masih tetap bagi. Kita hitung 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 9 ditambah 1 sama dengan 10 per 3. Sekarang sudah bisa kita balik. Turunkan 2/9, kemudian baginya kita ubah menjadi kali. Selanjutnya 10 per 3 dibalik menjadi 3/10. Kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 9 dikali 10 sama dengan 90. Hasilnya yaitu 6/90. 6/90 masih bisa kita sederhanakan, masih bisa kita bagi. Kita bagi dengan angka yang bisa membagi habis keduanya. Angka yang sama yaitu adalah angka 6. Jadi 6 dan 90 sama-sama bisa habis dibagi 6. Kita bagi 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kemudian 90 dibagi 6 sama dengan 15. Ini untuk mempersingkat waktu ya, 96 langsung kita tuliskan hasilnya. Kalian bisa gunakan dengan pembagian bersusun. Maka hasil akhirnya adalah 1/15. Selanjutnya soal yang ketiga, 3/5 dibagi 9. Nah, soal yang ketiga ini adalah pembagian antara pecahan campuran dengan bilangan bulat. Maka pecahan campuran ini kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa seperti soal yang 18/45 ini masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan angka yang sama yaitu angka 9, sama-sama dibagi 9. 18 dibagi 9 sama dengan 2. Kemudian 45 dibagi 9 sama dengan 5. Maka hasilnya menjadi 2/5. Berikutnya yang keempat yaitu Yang tadi contoh pecahan campuran dibagi dengan bilangan asli. Yang tadinya bilangan asli itu tidak memiliki pecahan, maka dia ditambahkan penyebut 1. Jadi setiap bilangan asli tidak memiliki penyebut, maka yang dilakukan adalah diberikan penyebut. Jadi contoh yang berikutnya kayak 5 dibagi 5/8, maka yang harus diganti adalah ini langsung dicari. Bedanya tadi kalau ini dibagi, ini tidak dibagi, maka ini akan diganti. Perhatikan lagi. dibagi 5/8. Nah, ini merupakan pembagian antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Kita hitung, turunkan 5-nya kalau mau diubah pecahan boleh menjadi 5/1 atau mau tetap 5 saja bisa, karena ini angka di depannya, kecuali kalau di belakang nanti akan dibalik ya. Kemudian baginya berubah menjadi kali. 5/8 kita balik menjadi 8/5. Kali 5 yang hasilnya 40 ada yaitu 8, maka hasil akhirnya adalah 8. Hasil akhir dari bilangan yang tadi adalah 8. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang tidak dimengerti boleh bertanya sama ibu sebelum ibu guru kasih tugas kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah mengerti sampai di sini? Sudah mengerti? Sudah bisa mengerjakan soal? Oke, sekarang ibu mempunyai lembar kegiatan untuk Anandaku semua. Lembar kegiatan ini adalah lembar kegiatan yang akan kalian kerjakan per kelompok. Jadi ibu guru kasih
Kedua, ketepatan jawabannya. Yang ketiga, ibu guru mau lihat kedisiplinan dari kelompoknya. Jadi sebentar itu 3 yang dinilai, maka harus sama-sama bekerja sama dengan teman-teman, harus sama-sama mencari nilai yang mana yang paling benar. Oke, bisa ya? Bisa ya? Boleh menunjuk ketua kelompok, nanti ketua kelompok yang naik persentase di sini. Bisa ikut lagi sekarang? Oke. Satu kelompok buat kertas, silakan dikerjakan. Kerjakan sama-sama. Dibaca soalnya, dibaca permasalahannya, terus dicari jawabannya. Tulis nama kelompoknya, tulis nama anggotanya, jangan lupa sebentar yang presentasi. Iya, tulis nama kelompok. Jadi sebentar kelompoknya di belakang saya, di belakang sini. Nama kelompok tadi apa? Belati, toh? Nama anggotanya siapa? Tulis. Jadi satu orang tulis untuk sumber, satu orang tulis untuk presentasi. Paham ya? Bisa ya? Bisa sayang? Oke, silakan. Kerjasama dengan temannya, kerjasama Akila dengan temannya. Oh berarti Akila di sini dulu, Akila berdua. Kita juga di sini dulu supaya tidak terlalu jauh. Akila ke sana, Akila. Ambil kursi tak sayang? Kasih pindah ke sini. Kita kasih pindah kursi tak ke sini. Alisa kasih pindah kursi tak ke sini. Iya, dijawab pakai cara supaya kalian tahu. Oh, ini begini caranya. Jadi permasalahannya ibu kasihkan ibu, tapi cari sama-sama dengan teman kelompoknya bagaimana untuk mencari solusinya, bagaimana untuk mencari berapa jawaban yang paling benarnya. Jadi silakan bergabung di sini nak. Kelompok Aprek, kelompok Aprek siapa dibaca soalnya, jangan asal jawab. Perhatikan soalnya dengan baik. Perhatikan. Perhatikan. Fokus. Oke, dengarkan ibu guru. Contohnya ada di bukumu, buku cetak yang ibu bagikan toh. Di situ ada contoh beberapa soal tentang pembagian pecahan. Jadi kalau kalian mau lihat referensi boleh dilihat di buku cetak. Paham ya? Bisa ya? Bisa sayang? Oke, silakan. Baca soalnya.
Ya. Kelompok pelatih, kenapa? Ada yang ditanyakan sambil dulu, boleh bertanya, nak? Jangan kerjanya perorangan, kerja per kelompok. Kalau perhatian, kalau dikatakan kerja kelompok, maka jawabannya dicari bersama-sama supaya sebentar dari soal yang kalian diberikan paham sih bahwa ini kayak segini, jajan kayak segini. Ini namanya dari biasa. Oke, silakan. Buat loyal kue untuk dijual. Setelah terjual tersisa 1/2 loyal. Berapa banyak? Kalau kata sisa berarti dia diapakan dulu. Kalau kata sisa berarti dikurang, pintar. Dikurang dulu. Jadi dikurang dulu yang nomor 1. Dihapus dulu. Bagaimana kelompok sini? Bagaimana? Ini lamanya. Kenapa berkelahi? Kenapa? Ada apa? Nggak ingat? Ibu guru melihat dari kerjasamamu. Kalau kalian bertengkar seperti mana kita sering Imam bernangis. Apa ibu guru ada tugas yang baru? Oke, kelompok matahari dan kelompok anggrek kayaknya sudah paham. Silakan kerjakan. Bagaimana kelompok yang belakang, Mawar? Bisa sayang? Bisa? Oh ya, bisa. Silakan sayang. Bantu temannya, kerjasama dengan temannya. Ya, berapa sih? Ya,
Yang lain perhatikan temannya, tidak ada yang lain. Oke, untuk lampu matahari sudah selesai. Silakan sebelah sana berdiri.
Silakan kerjakan masing-masing. Ini bukan nilai kelompok lagi, tapi nilai perorangan. Silakan kerjakan. Ingat yang tadi, kalau berubah tandanya jadi kali, maka penyebab dari pembilang. Benar. Ya. Kali tidak, kali. Kalau dia bisa disederhanakan, sederhanakan ya. Kenapa? Kenapa Ki Rizky? Kalau berubah tandanya jadi kali, balik. Kenapa anak saya? Kenapa Syakir? Silakan Syakir kerjakan. Lagi 5 menit. Silakan kerjakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini merupakan rangkaian yang ketiga, di mana yaitu coaching pasca observasi. Pada kegiatan ini, saya didampingi oleh guru pengajar praktis saya, Ibu Daryanti Alamsyah. Selamat siang, Bu. Dan rekan sejawat saya, Ibu Dian Nikawati Ilham. Terima kasih, Bu, yang kemarin sudah melakukan observasi, terus Ibu juga sudah melakukan pembelajaran, dan saya langsung observasi kondisinya. Terima kasih atas waktu kemarin ya. Di sini, Ibu di mana melakukan itu sebuah observasi yang tujuannya adalah merevisi hasil pembelajaran di kemarin, dan kemudian jika ada kendala Ibu dan Ibu kemudian itu dilakukan. Baik, kita mulai ya. Sudah siap, Bu? Siap, insya Allah. Ya. Setelah melaksanakan observasi kemarin, kita mulai perasaan saya ketika setelah melakukan observasi kemarin, saya sangat senang dan saya semua antusias untuk saya pada saat observasi dilaksanakan juga sangat bagus. Perasaan kesenangan karena sesuai itu antusias saya dalam melaksanakan. Ya, betul. Itu sudah sesuai dengan pelajarannya. Kalau dibilang sesuai, sudah sesuai, tapi baru mencapai 80%. Masih banyak kendala yang terjadi pada saat saya proses pembelajaran kemarin. Jadi 80% itu sudah terlaksana. Ya, betul. Sebenarnya apa kendala yang kita bilang apa yang kendalanya kemarin pada saat proses pembelajaran itu yang pertama jaringan wifi yang tidak sampai di kelas karena saat itu bersamaan dengan AMPK, kemudian proyektor yang tiba-tiba mati pada saat saya menjelaskan. Jadi itu gambaran yang saya pikir anak-anak langsung dia untuk konsentrasi untuk menerima pelajaran. Tapi ada kesempatan kemarin saya lihat kemarin itu jaringannya terus proyek. Iya, proyektornya mati. Oh, ini juga pengeras suaranya. Iya, belum ada. Kita lagi di-cut, udah pergi lagi audio. Ini kan Bu ada 4 tempat persidangan itu. Yaitu di mana pengisiman yang dikembangkan dalam pelajaran. Kalau yang saya kembangkan itu pada kompetensi pedagogi. Karena pengetahuan saya tentang strategi pembelajaran, tentang inovasi pembelajaran itu belum sempurna, makanya pengetahuan saya itu masih perlu digali untuk bagian pedagoginya. Karena saya lihat itu kemarin pembelajaran Ibu sudah ada kegiatan awalnya, kegiatan intinya secara berkelompok, kegiatan akhirnya juga sudah menunjukkan dengan lari dan pembelajaran berikutnya sudah disampaikan. Seperti apa sih Ibu nanti mau harapan Ibu atau refleksi untuk kedepannya pembelajaran kelas? Harapan saya dengan kemarin yang terjadi pada saat proses pembelajaran, mungkin saya akan melakukan beberapa pelatihan untuk memberi ilmu tentang strategi pembelajaran, proses pembelajaran yang baru yang bisa saya kembangkan untuk anak-anak. Kemudian yang seperti Ibu Firda kembangkan waktu itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, mungkin saya juga akan belajar tentang bagaimana itu berdiferensiasi supaya saya bisa bervariatif dalam mengajar. Berarti harapan Ibu ke depannya itu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Bisa sangat bangga ini. Iya, bangga sekali karena saya baru belajar dari Ibu Irda tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena itu memang pengalaman saya, Bu. Saya senang Bu bisa jadikan contoh untuk kalian dan teman-teman. Semoga bisa terlaksana, Bu. Amin. Nah, mungkin kapan menurut Ibu kapan ini rencananya bisa terlaksana di kelas? Kalau terlaksana program pembelajaran berdiferensiasi, mungkin saya ingin menguasai dulu apa itu berdiferensiasi. Saya mau melakukan mengikuti pelatihan-pelatihan berdiferensiasi. Kalau saya sudah menguasai, mungkin saya baru bisa transfer ilmu ke siswa bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini untuk siswa. Jadi mungkin kalau insya Allah kalau bisa mungkin di
bulan November awal karena kan Sebelum itu ada semester, ya? dari situ ada kegiatan kelima yang akan saya laksanakan. Itu bagaimana dengan tanggapan supervisor? Nah, supervisi yang kemarin itu tanggapan saya lebih tahu bagaimana kekurangan saya dalam mengajar. Saya juga tahu dari Bu Wirda bagaimana proses pembelajaran yang baik, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, yang harusnya runtut. Yang biasanya saya cuma acuh-acuh, tapi karena Ibu Wirda memberikan saya contoh, jadi saya bisa lebih baik. Dan saya suka sekali kemarin waktu terjadi Ya. supervisi. Ya, baik Bu. Nah, seperti itu ya. Berarti Ibu senang dengan supervisi ini? Ya, suka sekali. Ya. Karena saya tahu kekurangan saya di mana. Memang itu supervisi ini ada kemungkinan untuk kita untuk artinya itu bukan saya bukan saya untuk mengajar Ibu. Dimana kita ini bisa saling sharing, Ya, bisa betul. merefleksikan diri kita masing-masing seperti itu kira-kira seperti saya tadi. Nah, mudah-mudahan setelah ini Bu, kedepannya kita bisa konsisten untuk meningkatkan pembelajaran kita di kelas. Amin ya. Saya Bu bangga yang begitu. Pasti. Sama-sama belajar. Ya. Baik, kita akhiri saja sampai di sini ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Waktunya kemarin sudah saya observasi langsung dalam kelas. Semoga juga saya pendidikan ini bisa cepat selesai dan bisa sampaikan kepada teman-teman, bisa menyebarkan ini hal-hal yang baik Ya, mengaplikasikan. setelah pendidikan ini. Amin. Nah, terima kasih juga terima kasih Sama-sama. sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.